البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna, yang disyarah oleh siapa kemarin? Asy-Syaikh Al-'Allamah Abu Muhammad Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Hajuri waffaqahullah. Adapun matannya Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna karya siapa? Asy-Syaikh Al-Imam Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah. Kita masih berada pada halaman 30. Nah, barakallahu fiik, 6 bagian bawah itu. Kita lihat matannya yang di kotak itu ya. Qala al-mu'allif wa asbahullah, fadzalikum fir'aun alladhi yaqul ana rabbukumul a'la. Yaqulu liqaumihi ma uriikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Ayat ini disebutkan untuk apa? Menunjukkan bahwasanya kelompok-kelompok sesat, ahlul batil, sudah berada di atas kebatilan, masih saja inginnya apa? Tujuan mereka ingin meluruskan, ingin membimbing, padahal sudah di atas kebatilan mereka. Lihat kalau tidak, nah barakallahu fiik, nah biar agar apa? Tambah yakin lagi bagaimana perbuatan Firaun. Sudah sombongnya luar biasa, di atas kesesatan, di atas kebatilan, dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Bayangkan. Allahumma musta'an. Mengaku apa? Tauhid ar-rububiyah di sini. Nah, dalam kondisi barakallahu fikum hafizakumullah, Firaun yakin Allah Ta'ala adalah Rabb. Tapi keyakinan itu kan tidak bisa masukkan Firaun dalam Islam karena belum mentauhidkan tauhid apa? Al-uluhiyah. Naam. Mengatakan kepada kaumnya, ma uriikum illa ma ara. Aku akan tunjukkan kepada kalian, tidaklah aku tunjukkan kepada kalian kecuali apa yang aku pandang itu adalah kebaikan. Bayangkan, Firaun mengatakan seperti itu. Tidaklah aku tampakkan, tidaklah aku perlihatkan kepada kalian kecuali ma ara, kecuali apa-apa yang aku pandang itu baik menurut Firaun. Bayangkan itu. Di tengah-tengah na'am barakallahu fiik, dahsyatnya fitnah seperti itu, Firaun lihat apa yang dia katakan. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dan tidaklah aku mengarahkan, menunjukkan kalian kecuali berjalan yang lurus. Gayanya sudah di atas kebatilan, di atas kesesatan, tapi apa? Inginnya mau mengarahkan manusia. Allahumma musta'an. Firaun wal iyad billah. Nah, tidaklah aku memberikan hidayah pada kalian, mengarahkan kalian, membimbing kalian kecuali kepada jalan yang lurus, katanya. Allahul musta'an. Kita lihat syarahnya. Qala syarihu asbahullah, fangdur ya waffaqakallah. Lihatlah, perhatikan, wahai orang yang semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepadamu, ila Fir'aun al-mujrim at-taghi al-baghi. Lihatlah, perhatikan kepada Fir'aun yang jahat, yang melampaui batas, yang zalim, ma'a kufrihi wa dhalalihi. Perhatikan ini, bersamaan kekufurannya dan kesesatannya, yaqulu liqaumih, dia mengatakan kepada kaumnya, ma uriikum illa ma ara minar rusdi wal huda. Tidaklah aku perlihatkan kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian kecuali apa-apa yang aku pandang itu adalah apa? Petunjuk dan juga bimbingan. Na'am barakallahu fiik. Wa ma ahdikum ay adullukum, dan tidaklah aku tunjukkan kalian illa, kecuali ila sabilar rasyad, kecuali kepada jalan yang lurus. Ini gayanya Firaun ini. Padahal masa-masa waktu itu anak-anak laki-laki, paham ya, itu dibunuh. Jadi kalau ada seorang wanita lahir anak laki-laki, dibunuh anak laki-laki. Paham ya? Dibiarkan anak-anak perempuan. Paham ya? Tapi Allah telah selamatkan siapa? Musa alaihissalam. Dalam kondisi di tengah-tengah fitnah yang sangat dahsyat, rajanya bengis luar biasa, beliau diselamatkan. Yang menyelamatkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala bukan orang jauh.
Paham ya? Bukan orang jauh, dari keluarga kerajaan juga. Siapa? Istrinya Fir'aun sendiri. Siapa namanya istrinya Fir'aun? Nah, barakallahu fiik. Siapa? Aisyah atau Asiyah? Ayo Asiyah. Ma'rufnya itu ya. Nah, barakallahu fiik. Naam. Adapun yang ditambahin dengan Siti itu enggak ada, Siti orang Jawa. Siti Asiyah katanya. Paham ya? Kadang-kadang mana Siti Asiyah itu anak katakan Siti orang Jawa. Asiyahnya benar. Paham ya? Siapa istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan Ismail di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada air waktu itu? Siti Hajar katanya. Pernah dengar itu enggak? Sitinya ini enggak masuk, Sitinya orang Jawa. Paham ya? Nah, untuk Hajar itu cukup. Itu yang syar'i sepertinya itu. Allah musta'an. Kadang orang ditambah-tambah ya, Siti Hajar itu ya. Nah, barakallahu fiik, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Kita lihat di sini ya. Kata beliau, wa hadza min kadzibihi. Bayangkan, ini merupakan kedustaan Firaun. Fa ayyi rasyadin 'inda Firaun? Maka bimbingan yang apa? Bimbingan apa? Petunjuk apa yang ada pada Firaun? Enggak ada. Wa huwa yaqul, dalam keadaan Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Wa hadza dalilun ala kufrihi wa baghi, ini dalil yang menunjukkan apa? Kekufuran dia dan juga apa? Kedzaliman dia. Bayangkan itu. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu sudah kafir, sombong, zalim, yadda'i rusda, dia apa? Mengaku-ngaku punya petunjuk. Bayangkan itu. Ini kebanyakan ahlul batil seperti itu. Dan melihat orang hizbiyun al bidah wad dalal, mereka mengaku-ngaku punya petunjuk. Kami di atas al-haq katanya. Kami di atas Al-Qur'an was sunnah. Tapi kalau disuruh berdalil, qala ulama, fatwa ulama sandaran mereka. Paham ya? Kalian membolehkan televisi, gambar makhluk nyawa, dakwah dan video dengan YouTube, dalilnya mana? Qala ulama, ahlus sunnah, bukan itu. Dalil itu qala Allah, qala Rasul. Fatwa ulama kita ambil, tapi bukan semata-mata fatwanya, tapi dalil yang dipakai itu berfatwa. Pahami baik-baik ya. Jangan sampai kita terdoktrin bahwasanya apa? Dalil itu fatwa ulama. Itu sangat keliru. Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena kalau fatwa, pendapat itu bisa berubah-ubah. 10 tahun yang lalu barakallahu fi, kalau antum waktu itu sudah lahir, paham ya? Atau di antara antum ingat fitnah hizbiyun yang waktu itu mengharamkan televisi, barakallahu fiik. Dalil yang mereka pakai sampai saat ini masih utuh. Paham ya? Enggak berubah wala syai'. Yang berubah apa? Pendapat mereka, fatwa mereka. Dulu mengharamkan, dalilnya qala Allah, qala Rasul. Sekarang bolehkan, dalilnya mana? Mengikuti perkembangan zaman. 1. 2, fatwa ulama. Fatwa ulama bukan dalil, barakallahu fiik. Kalau dalil itu fatwa ulama, orang-orang yang ngerokok pun, paham ya? Nah, itu juga punya dalil. Kalau dalil fatwa ulama, ulama kami berfatwa merokok tidak masalah kalau sepekan 3 kali. Nah, macam-macam seperti itu. Merokok itu enggak sampai haram tapi makruh. Itu kalau dalil fatwa ulama. Tapi kalau dalil hujjah Al-Qur'an Sunnah, itulah yang nomor 1 barakallahu fiik. Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Itulah ilmu. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Madzaka wa taqlidu yastamiyani. Ilmu itu mengenal petunjuk beserta dalilnya. Ilmu dan taklid enggak sama. Kalau taklid mengekor, paham ya? Tanpa dalil, yang diikuti bukan dalil. Kalau yang diikuti dalil seperti Rasulullah SAW, Al-Quran was sunnah, la ba'sa bihi, enggak masalah. Tapi kalau yang diikuti adalah orang-orang yang dia sendiri bukan dalil, atau dia berfatwa tanpa dalil, sangat berbahaya. Mafhum insyaallah? Lihat Fir'aun ini. Sudah kafir, zalim, mengaku punya petunjuk. Allahul musta'an. Kita lihat. Fa ghairuhu min babi aula. Itu kurang lam itu ya. Itu awa, itu yang penting aula, kurang lam. Ya, kalau cetakan anak ini enggak ada lam yang punya antum, ada ya bagus cetakannya. Dilihat ada lamnya punya antum. Kalau enggak dikasih lam di situ. Kalau yang cetakan anak ini enggak ada lamnya. Kalau punya antum enggak ada berarti bagus. Nah, barakallahu fi, kalau enggak ada dikasih lam di situ. Nah, aula. Fa ghairuhu min babi aula an yadda'i li nafsihi rusyd wal hidayah. Nah, maka selain Firaun
yang tinggalnya selain Firaun, itu lebih aula lagi kalau dia mengaku-ngaku dirinya punya petunjuk dan juga hidayah. Karena Firaun yang jelas-jelas kafir saja, yang jelas-jelas zalim, yang jelas-jelas melampaui batas itu mengatakan punya petunjuk, punya hidayah, itu loh. Allahul musta'an. Kita lihat lagi berikutnya. Wa huwa alladzi kana yaqtul ad-durriyah wa yu'nam wa apa itu? Wa ya'tu fil ardil fasada. Itu kayaknya nah barakallahu fi kebanyakan titik itu ya. Nah barakallahu fi seperti itu. Jadi yang tepat tidak ada yaknya, ya satu aja. Kama qala Allah azza wa jal, yang mana dia Firaun yang saat itu membunuh anak-anak keturunan. Paham ya? Dibunuh oleh Firaun. Terkhususkan anak-anak laki-laki ya. Naam. Dan membuat kerusakan di muka bumi. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Firaun bertindak sewenang-wenang, sombong, bertindak sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, berkelompok-kelompok syi'an, berkelompok-kelompok. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, yang Firaun menindas, yastad'ifu itu menindas sekelompok dari kalangan mereka, Bani Israil tindas oleh Firaun. Nah, menyembelih anak-anak mereka, anak laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki. Wa yastahyi nisa'ahum, dan mempermalukan wanita-wanita mereka, membiarkan hidup itu. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Firaun sungguh benar-benar termasuk orang-orang yang bikin kerusakan. Bayangkan itu. Sudah jelas-jelas tukang bikin rusak, tapi apa barakallahu fiik, mengaku punya hidayah, punya petunjuk. Hati-hati barakallahu fiik. Jadi sudah kita lewati berkali-kali, ma min mubtilin illa walahu atba', itu kaidahnya. Tidak ada satu orang pelaku kebatilan, penyeru kebatilan, melainkan punya pengikut. Paham ya? Sudah jelas-jelas di atas kebatilan, di atas kebid'ahan, di atas kesesatan, itu ternyata dia punya pengikut. Paham ya? Antum lihat kisah yang anak ulang-ulang berkali-kali biar sebagai gambaran suatu contoh. Dulu di Indonesia dihebohkan dengan seorang wanita ngaku nabi. Wanita, perempuan ngaku nabi. Bukan di luar negeri, di mana? Di Indonesia, perempuan ngaku nabi. Pengikutnya ada nggak? Ada pengikutnya, bayangkan itu. Sudah perempuan ngaku nabi lagi. Pakaiannya serba putih semuanya. Waktu itu sudah ditangkap oleh polisi ya. Yang jelas, nah barakallahu fiik, tidak ada yang namanya penyeru kebatilan melainkan punya pengikut. Karena apa? Ya gaya bicara tadi itu. Mengaku punya petunjuk, mengaku punya kitab ini, kitab itu. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Naam. Matanya kita lanjutkan dikit lagi. Wa yaqulu fi sya'ni Nabiyillahi Musa alaihissalam. Dan Firaun masih mengatakan tentang keadaan, atau Allah Ta'ala menyatakan kisahnya di dalam surat Ghafir itu. Firaun mengatakan tentang keadaan Nabiullah Azza wa Jalla Musa alaihissalam. Qauluhu, yaitu perkataan Allah Ta'ala. Ini Firaun mengejek lagi dan juga berkata jelek tentang Musa alaihissalam. Daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Lihat ini Firaun ini. Kata Firaun, biarkan aku, tinggalkan aku, akan aku bunuh Musa. Bayangkan, mau dibunuh Nabi Musa alaihissalam, nabi padahal. Paham ya? Allah musta'an. Biarkan dia menyeru Rabbnya. Sesungguhnya aku khawatir, lihat ini. Firaun khawatir kalau seandainya Musa itu mengubah agama kalian. Ini kekhawatiran Firaun ini. Aku khawatir kalau seandainya Musa itu mengubah agama kalian. Dan aku khawatir kalau Musa itu menampakkan kerusakan di muka bumi ini. Bayangkan, Firaun khawatir. Akhirnya dia ngomong apa? Tinggalkan aku, biarkan aku bunuh Musa. Aku akan bunuh Musa. Allah musta'an. Padahal sudah terbukti kemarin ya, dari lewat tafsirannya itu, Firaun
menyuruh apa? Pasukannya nyari tukang sihir. Dikumpulkanlah tukang sihir yang banyak untuk mesihir mata-mata manusia. Paham ya? Cuma tali. Akhirnya apa? Sama tukang sihir dibikin di hadapan manusia seolah-olah apa? Ular. Musa alaihissalam punya apa? Mukjizah azimah, mukjizah yang agung dari Allah Ta'ala. Tongkat tapi bisa berubah menjadi ular. Bukan ular abal-abalan, bukan. Ular beneran. Dimakanlah tali-tali tadi. Banyaklah para tukang sihir yang apa? Tobat dan masuk Islam. Bayangkan itu. Musa alaihissalam diberikan kemenangan. Firaun tambah marah enggak? Jelas. Nah, kita lihat ini. Biarkan aku akan bunuh Musa katanya. Allahul musta'an. Kita lihat caranya. Qala asy-syarihu athabahullah wa ta'ammal ma'a kufrihi wa baghyihi. Perhatikan, bersamaan kafirnya Firaun dan sombongnya serta dolimnya Firaun, yakhsha min Musa an yudhiral fasad. Khawatir dari Musa alaihissalam apa? Kalau seandainya Musa membuat kerusakan, padahal di muka bumi Musa alaihissalam ingin bikin apa, Abdurrahman? Kebaikan atau kerusakan? Kebaikan, mendakwakan tauhid. Mendakwakan apa? Tauhid. La ilaha illallah. Kok dibilang kerusakan? Namanya taklibul haqaiq, memutarbalikkan fakta. Allahul musta'an. Orang mendakwakan al-haq, qala Allah, qala Rasul, hadza halal, hadza haram, hadhi bid'ah, hadhi sunnah, dibilang apa? Memecah belah umat. Allahul musta'an. Dibilang apa? Ekstrim, keras. Sebenarnya yang namanya al-haq itu barakallahu fiik. Ketika bersumber dari Al-Qur'an Sunnah, orang-orang yang mengatakan ini keras, ini ekstrim, sebenarnya enggak keras, enggak ekstrim. Dia yang terbiasa lembek. Terbiasa apa? Lembek, terbiasa tidak mendengar dalil. Sehingga ketika mendengar dalil rasanya keras, tamparan buat mereka orang hizbiyun. Antum lihat, kalau membaca kitab-kitab para ulama jarh wa ta'dil, si fulan kadzdzab, ekstrim ini. Ada yang lebih ngeri lagi, si fulan apa? Dajjal. Ini ekstrim ini, dajjal. Padahal dajjal artinya apa? Kadzdzab. Inilah pentingnya membaca sejarah para ulama dalam ilmu jarh wa ta'dil, pentingnya di situ. Jadi para ulama ketika menjarah dan mengkritik itu enggak sembarangan. Mereka dengan apa? Dengan basirah, dengan ilmu. Paham ya? Nah, sehingga ketika ada yang menyampaikan al-haq, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, itu bukan ekstrim. Antum kalau di kampung, yang biasa antum misalnya taruhlah mengatakan isbal haram, jenggot wajib dipelihara, pakaian syar'i adalah pakaian yang Rasulullah pakai. Itu kadang-kala orang melihat apa? Ekstrim. Wah, ekstrim ini. Ahlus sunnah itu enggak ekstrim. Paham ya? Ahlus sunnah itu menyampaikan apa adanya. Qala Allah, qala Rasul. Kita lihat di sini. Musa an-Nabiyul Karim wa Rasulul Amin. Musa nabi yang mulia, rasul yang terpercaya, alladzi ja'a li harbi syirki wa da'wati ilallah, yang datang untuk memerangi kesyirikan dan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Fir'aun mengatakan, berkata buruk tentang Musa alaihissalam, inni akhafu an yubaddila dinakum. Bayangkan ini. Sesungguhnya aku khawatir kalau Musa itu mengubah agama kalian. Ini kekhawatiran siapa ini? Kekhawatiran siapa? Fir'aun. Khawatir kalau Musa mengubah agama orang-orang yang ikuti Fir'aun. Au ini maksudnya wawu ya. Wa an yudhira fil ardil fasad. Fa'au bermakna al-wawu. Jadi au ini maknanya wawu di sini. Jadi Musa ketika mendakwakan tauhid dan memerangi kesyirikan, Fir'aun ketakutan, mengatakan inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhira fil ardil fasad. Sesungguhnya aku khawatir kalau Musa mengubah agama kalian. Nah, barakallahu fiik. Dan aku khawatir kalau Musa itu membuat kerusakan di muka bumi. Bayangkan itu. Allahul musta'an. 6. Kita ambil satu lagi. Wa yaqulu huwa wa qaumu fi sya'ni Musa wa Harun alaihi wassalam. Bayangkan, ahlul batil, ahlul syirik, lihat Firaun ini. Sudah jelas-jelas lihat kesyirikan, kebatilan, nuduh Nabi Musa dan Harun alaihissalam wahyu, nubuah, risalah, paham ya?
dibilang apa? Sihir. Allahul musta'an. Kita lihat ini. Dan wa yaqulu huwa wa qaumuhu fi sya'ni Musa, dan Firaun masih mengatakan tentang Musa dan barakallahu fi Harun alaihissalam, in hadan lasahiran yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Lihat ini. Sesungguhnya dua orang ini sungguh telah mensihir. Dua orang siapa? Musa dan Harun. Dibilang mensihir, bayangkan. Padahal mendakwakan apa? Mendakwakan tauhid. Nah, mereka berdua ingin mengeluarkan kalian dari bumi kalian. Ngusir kalian itu ya. Ini berarti apa namanya? Ngompor-ngompori. Manas-manasi pemegang barakallahu fiik, memanas-manasi orang-orang yang apa? Yang mendengar al-haq biar apa? Memusuhi al-haq. Lihat ini. Sesungguhnya dua orang ini, Musa dan Harun, ini mereka ada tukang sihir yang ingin mengeluarkan kalian dari bumi kalian. Bisihrihima, dengan sihir mereka berdua, bayangkan ini. Padahal mereka berdua nabi atau bukan? Nabi, kok dibilang tukang sihir. Ini perkara yang bisa dikatakan barakallahu fiik, hingga Nabi kita Muhammad SAW pun tidak terlepas dari ujian tersebut. Dibilang kahin, dibilang sahir, dibilang apa lagi? Majnun, bayangkan. Ini perkara yang lumrah. Jadi kalau antum berdakwah barakallahu fiik, kadang dibilang tukang sihir, dibilang dukun, dibilang apa? Majnun, gila, itu wajar. Paham ya? Dakwah para nabi dan rasul seperti itu. Maksudnya bagaimana? Ujian, cobaan dari orang-orang mujrimin itu pasti ada. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah menjadikan setiap nabi itu seorang musuh dari kalangan orang-orang mujrimin, orang-orang yang jahat, orang-orang pendosa. Paham ya? Dan cukuplah Allah sebagai penolong dan juga pelindung. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kita lihat. Wa yadhhaba bi tariqatikumul musla, dan mereka ingin menghilangkan, ingin memalingkan dari jalan kalian yang lurus, bayangkan. Jalannya Firaun dibilang lurus, jalan Nabi Musa sama Nabi Harun dibilang apa? Jalan yang sesat. Allah musta'an. Qala asy-syarihu asbahullah wa min talbisi Firaun aidha ta'nuhu fi sya'ni Musa wa Harun. Perhatikan ini, termasuk talbisnya Firaun juga, caciannya terhadap Musa dan Harun. Inilah perbuatan-perbuatan Firaun waliyadzubillah hingga saat ini terkadang dilakukan oleh orang-orang hizbiyun, membikin talbis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mencaci maki ahlul athar, ahlul ilm, ahlul hadis. Sehingga para ulama mengatakan apa? Min alamati ahli bid'ah at-ta'n fil ahli athar. Ya kan? At-ta'n fi ahli athar, termasuk tanda-tanda ahli bid'ah mencaci maki, menghina apa? Pemegang hadis, itu ahli hadis. Nah, kita lihat sini, in mahadhan, ini sambungannya ya, illa sahiran, sesungguhnya dua orang inilah tukang sihir. Siapa dua orang ini? Harun dan Musa alaihissalam. Wa sumiya tariqatus saharah tariqatul musla, mereka menamakan jalan sihir ini dikatakan jalan yang lurus. Allah musta'an. Wasamaun nubuwah war risalah, dan mereka menamakan jalan kenabian dan kerasulan dinamakan dengan apa? Sihir. Wa hadza min taqlibil haqa'iq. Masyaallah, jelasan ini. Ini termasuk apa? Taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Al-haq dibilang al-batil, al-batil dibilang al-haq. Oleh karena itu jangan pernah lupa doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita dan juga para sahabatnya, barakallahu fiik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang hak itu hak dan berilah kami karunia untuk mengikutinya, dan tampakkan kepada kami yang batil itu batil dan berilah kami rezeki untuk bisa apa? Menjauhinya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.